Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Linguistik Umum. Dan di sini kami akan membahas terkait materi dari cabang salah satu ilmu linguistik umum yaitu semantik. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Beni Arjuna dengan NPM 090. Semantik adalah studi tentang makna dalam bahasa yang menjadi kunci dalam memahami bagaimana kata, frasa, dan kalimat mengungkapkan maksud dan pikiran penutur. Melalui materi ini, kami berharap dapat memberikan wawasan baru tentang pentingnya makna dalam komunikasi sehari-hari serta aplikasi dalam berbagai aspek kehidupan. Mari kita simak pembahasan lebih lanjut oleh rekan saya. Halo, nama saya Yani Nurul Aini dengan NPM 3 digit terakhir 049. Teman-teman di sini apakah pernah mendengar dari kata semantik? Kira-kira apa ya semantik? Apa hubungannya dengan cabang ilmu linguistik? Apakah ada kaitannya dengan makna? Di sini kita akan membahas mengenai hakikat makna dari semantik. Hakikat makna semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti. Sebagai salah satu bagian dari linguistik, semantik ini ternyata memiliki kedudukan yang setara dengan cabang-cabang ilmu bahasa lainnya, seperti fonologi, morfologi, dan juga sintaksis. Pada tahun 1883, ahli bahasa Prancis Michael Burrell pertama kali memperkenalkan istilah semantik ini dalam penelitiannya. Sejak saat itu, semantik dianggap sebagai istilah dalam linguistik yang mempelajari tanda-tanda linguistik dan juga referensinya. Hakikat semantik merujuk pada esensi atau inti dari studi mengenai makna dalam bahasa. Semantik ini memfokuskan perhatian pada bagaimana simbol-simbol linguistik seperti kata dan kalimat dapat mewakili ide, objek, atau juga perasaan. Contoh studi semantik ini kita dapat ambil contoh dari kata kucing. Bagaimana kata kucing ini merujuk pada hewan yang berbulu yang pada umumnya dipelihara oleh berbagai manusia dengan berbagai budaya yang berbeda sekalipun, namun dengan kata tersebut dapat memiliki arti yang lebih luas dan juga spesifik sehingga mudah dipahami oleh orang yang memiliki penutur bahasa yang berbeda sekalipun. Bahasa pada dasarnya yang merupakan alat penuh dengan simbol, dengan semantik ini membantu kita memahami cara manusia menginterpretasikan simbol-simbol tersebut sebagai sesuatu yang bermakna. Perkenalkan, nama saya Ulul Albab dengan NPM 113. Jenis makna semantik ada 7. Di antaranya ada 1. Makna konseptual atau denotatif. Denotatif merupakan makna utama atau literal dari suatu kata yang biasanya dijelaskan dalam kamus. Contohnya ada kata rumah yang berarti tempat tinggal. 2. Makna konotatif. Konotatif merupakan makna tambahan yang berkaitan dengan perasaan atau asosiasi tertentu. Contoh kata rumah bisa membawa konotasi tentang kehangatan atau kenyamanan. 3. Makna sosial. Makna ini berhubungan dengan konteks sosial atau situasi penggunaan kata atau ungkapan. Misalnya kata sapaan Anda dianggap lebih formal dibandingkan kamu. 4. Makna efektif. Ini mencakup emosi atau perasaan yang ditimbulkan oleh suatu kata atau ungkapan. Contohnya kata cerdas memiliki makna efektif yang positif. Yang kelima, makna reflensif. Makna ini menunjukkan bahwa suatu kata atau ungkapan merujuk kembali pada diri sendiri dalam konteks tertentu. Misalnya, kata dirinya. Dalam kalimat, dia memuji dirinya. Yang keenam, makna frematik. Makna ini muncul dari konteks penggunaan kata atau kalimat dalam situasi komunikasi. Sebagai contohnya, kalimat bisa tolong ambilkan garam. Secara pragmatik diartikan sebagai permintaan, meskipun strukturnya tampak seperti pertanyaan. Yang ketujuh, makna struktural. Makna ini adalah makna yang timbul dari hubungan antara kata-kata dalam sebuah kalimat atau frasa. Contohnya, susunan dalam kata. Mobil itu diparkir di halaman. Memberikan makna yang berbeda dibandingkan halaman itu diparkir oleh mobil.
Halo semua, perkenalkan nama saya Tara Kirania Putri dengan NPM 24106310808112 dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Relasi makna merupakan salah satu topik yang dibahas dalam bidang semantik. Dalam konteks ini, hubungan antara kata, frasa, dan kalimat yang saling berhubungan dapat mencerminkan aspek-aspek seperti perluasan, persamaan, pertentangan, dan keterkaitan makna. Hubungan makna merujuk pada hubungan semantik antara satuan bahasa yang berbeda, seperti kata, frasa, dan kalimat. Hubungan semantik ini dapat mengungkapkan makna yang serupa atau bertentangan, dualitas makna, atau makna yang lebih luas. Lalu di sini ada perubahan makna. Secara sinkronis, makna suatu kata atau leksem tidak akan mengalami perubahan. Tetapi secara diakronis, perubahan makna dapat terjadi. Dalam waktu yang relatif singkat, makna kata cenderung stabil, namun dalam jangka waktu yang lebih lama, perubahan makna mungkin saja terjadi. Perubahan ini tidak berlaku untuk semua kosakata, melainkan hanya untuk sejumlah kata tertentu. Kesimpulan dalam materi kali ini adalah semantik, cabang linguistik yang penting. Ia berfokus pada makna dalam bahasa. Ia juga mencakup denotasi, konotasi, serta pengaruh konteks dan struktur kalimat terhadap pemahaman. Berbagai teori seperti semantik leksikal, semantik komposisional menunjukkan kompleksitas hubungan antara bahasa dan makna. Peran semantik dalam komunikasi, sastra, dan teknologi, terutama dalam pemasukan bahasa alami, semakin menegaskan pentingnya pemahaman mendalam tentang makna. Dengan demikian, semantik bukan hanya alat analisis, tapi juga kunci untuk memahami interaksi manusia dan perkembangan bahasa. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Ia mencakup denotasi, konotasi, dan konteks. Semantik penting dalam berkomunikasi, sastra, dan teknologi, serta menjadi kunci untuk memahami interaksi manusia dan perkembangan bahasa.